Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke. Terima kasih anak-anakku yang sempat hadir di kelas tambahan dan kelas penggantinya kita ya. Maafkan Ibu yang nyuruh kalian ke online-onlinean kayak gini. Mudah-mudahan pada bisa ya penjelasan Ibu walaupun kita lewat media online seperti ini. Oke, ini eh, kemarin kan kita semuanya udah full bahas tentang flowchart ya, dan kita belum ke pemrogramannya. Nah, sekarang kita ke pemrogramannya. Kalau yang kemarin flowchart kalian kurang paham, mudah-mudahan dengan ke pemrograman C++-nya ini bisa jadi lebih paham ya. Oke, buat yang kalian yang sudah praktek kemarin, mungkin udah agak-agak paham ya. Tapi kalau yang belum praktek kayak kelas B, eh, struktur dasarnya C++ itu seperti ini. Include iStream, kemudian using namespace std, in main, seperti yang kalian bisa lihat Halo. sini ya. Ya, oke, kemudian, nah ini adalah kalian nulisnya di sini ya. Kalau perintah-perintahnya itu, kemudian apa namanya, yang flowchartnya juga di sini, yang write C++ code here. Nah, di sini kalian nulis kodenya berdasarkan flowchart yang kalian buat. Kalau kalian pakai in main, itu harus ada return nol. Kecuali di sini kalau kamu pakai void main, dia nggak harus ngebalikin nilainya ke nol. Oke. Yang pertama, sebelum kita ke program C++-nya, yang harus kalian pahami di sini ada tiga yang menurut Ibu ya. Yang penting banget, yang pertama, jangan takut sama coding ya. Ya, jadi beberapa kalau ada yang coding itu kalau berhadapan dengan coding itu agak-agak nyebelin ya. Cobain aja dulu kalau menurut Ibu. Terus jangan takut. Yang kedua, pemrograman itu adalah sebuah bahasa. Bahasanya manusia dengan komputer. Setiap bahasa itu punya aturan. Misalnya bahasa Indonesia ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau di bahasa Inggris kan ada grammar ya. Terus ada subjek tambah verb, terus tambah verb ing, ada yang seperti tenses itulah. Nah, di bahasa pemrograman juga ada aturannya. Nah, itu yang harus kalian pahami aturan-aturan pemrograman, aturan-aturan bahasanya. Kemudian yang ketiga, kalau kalian menekuni bahasa pemrograman, setidaknya kalian bisa matematika dasar. Kemudian logikanya kalian harus bagus. Paling nggak aritmatika dasar aja, tambah kurang kali bagi. Sama logikanya kalian harus jalan. Kemudian kita di sini akan membahas dasarnya dulu, yang tentang bilangan sama teks. Ini Bu pakai bahasa Inggris pada bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, di sini kita akan membahas number atau bilangan atau angka-angka ya, sama teks. Kemudian kita print outputnya. Nah, eh, kemudian dalam bahasa pemrograman kita mengenal tipe data itu yang biasa kita pakai ya. Yang pertama bilangan bulat, integer, integer ya, disingkat int. Kemudian ada float, yaitu bilangan desimal atau bilangan pecahan. Contohnya seperti 2,5, 6,76, 0,0. Nah, itu pakainya dia pakai double bisa, float bisa. Kemudian ada yang namanya string. String itu kita pakai double petik, tanda petik. Ini untuk kata, kata atau kalimat. Oke, untuk ngetes kalian, kuisnya dulu. Untuk bilangan number ya,
untuk number atau bilangan. Kalau 0,0 itu tipe datanya apa? Udah pernah Ibu jelasin kan? Double in string atau tidak ada salah satu di atas. Yang Pelot, mana? Bu, pelot, pelot. Pelot, Bu. Float sih harusnya. Float. Oke, float. Atau bisa pakai double juga ya. Mm-mm. Kalau in itu untuk bilangan bulat. Kalau string itu untuk kata ya. Oke, mungkin kalian pas waktu praktek udah ada yang pernah praktek ya. Udah ada yang pernah nulis mungkin hello world. Udah? Ya udah. Sudah Bu. Oke. Sudah, Nah, Bu. oke Belum, di Bu. kelas B mungkin belum ya. Iya Oke, belum. nah di sini Iya, Bu. kalau Satu-satu B belum. kalau di bahasa C++ kita menggunakan cout itu untuk outputnya. Ya. Nah, seperti ini contohnya hello world pakai tanda petik dua ya. Ini adalah termasuk string. Bungkus ini cuman ya. Eh, kemudian, oh kayaknya ini ketuker deh. Seharusnya di atas nih kegeser kayaknya. Oke, kalau yang ini kita lanjutin yang quiz yang tadi ya. Kalau nol ini tipe datanya apa? Double in string atau INT, tidak? Bu. INT, INT. Oke, oke ya. Harusnya yang ini tadi ya. Terus ini tuker. Eh, terus yang ini untuk si out itu untuk mengetik outputnya. Hmm. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menandakan kalau ini adalah cout. Cout yang di sini. Ya. Ini adalah untuk menampilkan apa namanya? Untuk menampilkan string yang akan kita ingin tahu hasil outputnya ya. Nah ini yang tadi adalah basicnya, yang ini. Kemudian kayak gini. Nah ini adalah outputnya. Kalau kita mau pakai apa namanya string, pakai tanda dua ya. Kemudian di sini juga kita bisa pakai multiple string, menampilkan multiple string. Pakainya yang ini. Kayak gini sih. Bentar. Oke, yang ini count, terus tanda tanda apa ini? Kurung siku ya dua kali. Kemudian ada hey, terus tanda kurung siku lagi. Tik, tanda petik itu dikasih spasi di dalamnya sini. Kemudian tanda kurung siku lagi. Kemudian are you enjoying this course? Oke, diakhiri dengan tanda semikolon atau tanda titik koma. Ya, semikolon itu tanda titik koma ya. Nah, di sini kita punya tiga string. Kita punya tiga string. Yang pertama hey, yang ini hey. Kemudian yang string kedua itu spasi aja. Kemudian are you enjoying this course? Nah, itu adalah stringnya yang kita gunakan untuk menampilkan output yang seperti ini. Hey, are you titik spasi, are you enjoying this course? Nah, kayak gitu. Nah, ini diakhiri dengan tanda titik koma ya. Itu kemudian eh oke, di sini ada challenge untuk print string ya. Di sini buatlah program untuk menampilkan kalimat dalam eh, kalimat eh, C++ is interesting pada screen atau pada layar ya. Oke. Jadi di sini outputnya adalah seperti ini. C++ is interesting. Oke. Jadi kira-kira di sini apa? Pakai ini, terus Iya, betul, Bu, itu. pakai pakai petik dua ya.
tanda petik 2, kemudian C++ is interesting. Ini Visual Studio Code-nya Ibu lagi rusak, jadi Ibu pakainya ini tadi online sih yang untuk ininya. Mudah-mudahan pada paham ya. Jadi kita isinya dengan ini, yang ini ya. Tanda petik 2 di sini. Oke. Untuk yang di sini ya, isinya di sini. Jadi itu yang kita isikan. Kemudian clear-nya mana nih? Clear. Ibu nggak bisa nge-clear ya. Oke, kemudian untuk print multiple string, di sini ada tiga, ini, tiga string yang kalian diminta untuk ngisiin. Jadi di sini apa aja? Ini adalah buat program untuk menampilkan Eminem and Dr. Dre on the screen in the single statement. Jadi ini satu single statement, isinya apa aja? Eminem. Oke, tanda petik ya. Tanda petik Ya Bu, Eminem. tanda petik dui. Kemudian Terus di situnya di sini itu buku ini satu ya. kurang-kurang apa Bu? Lebih kecil. Ayo, Je, terangkan, Je. Nah, yang ini. Kemudian Terus N Bu, N. N. Oke, tanda petik ya ini. Iya Bu. Iya tanda petik. Terus satu lagi Dokter Dre. Ini dua di sini ya. Oh. Kemudian Dr. Dre nomor 3 ya. Ini 3. Oke, ini 3 ya. Eh, nah, jangan lupa pakai spasi ya. Di sini ada spasinya. Di sampingnya N ini ada spasi. Di sini juga ada spasi di sampingnya N. Supaya nanti hasil yang diharapkan itu seperti ini. Eminem and Dr. Dre. Karena kalau kalian tidak pakaikan spasi, dia mesti akan nyambung-nyambung aja. Itu. Kemudian, mana nih? Assalamualaikum. Um, Oke. Kemudian kalau yang ini adalah menampilkan bilangan. Ya, jadi seperti ini, count, kurung siku 2 kali, 67. Outputnya dia akan hasilnya seperti ini, 67. Jadi 67 ini merupakan bilangan, dia tidak perlu pakai tanda petik. Kalau pakai tanda petik, dia berarti akan merujuk ke string ya, bukan ke bilangan number ataupun bilangan angka. Hmm, Oke, kita kuis lagi dikit. Bagaimana kita akan eh, nulis 75 ke dalam screen? Yang mana nih? Pilihan A, D, C, atau D? Yang D, Bu. Yang D ya. Karena yang D Yang ini D pakai Bu. tanda semikolon atau tanda petik. Sorry, bukan tanda petik. Tanda titik koma ya. Yang ini tidak ada tanda titik komanya, ini tidak ada tanda kurung sikunya. Kemudian ini dia pakai tanda dalam kurung, kan seperti itu. Kemudian untuk menampilkan multiple number bisa juga kalau kita mau pakai
di bahasa C++ ya. Oh ya, bahasa kalian prakteknya bahasa C ya. Agak-agak mirip Iya, kok Bu. sama bahasa C++. Nanti kalian tinggal nyesuaiin aja aturan-aturannya. Paling ininya agak-agak sama ya. Include iStream.h, bukan? Ibu agak-agak lupa sih. Iya. Sama, include iStream-nya ini. Titik H. ST di titik. Bukan, Bu. Include-nya itu yang titik H, Bu. Oh, studio.h. Iya, Bu. CIO. Studio titik H. Ya Iya, udah, Bu. Eh, nggak apa-apa. Ininya kalian tinggal nyesuaiin aja. Nggak apa-apa, agak-agak mirip kok bahasa C sama C++. Oke, di sini kita juga bisa pakai multiple number. Nah, ini cout, terus tanda kurung siku 67, kurung siku lagi 59. Nah, itu outputnya akan seperti ini, 6759. Nah, karena di sini kita maunya agak beda, ininya kita pengennya 67 dan 59. Maka di sini kita pakaikan dia string. Ya, bedanya ya, ini kelihatan nggak? Ini sama ini bedanya. Nah, di sini Beda, kita Bu. pakai tambahkan lagi string berupa spasi aja. Nah, untuk memisahkan sehingga outputnya bisa berbeda. Kayak gini, 67 sama 59. 59. 59. Nah, kalau yang ini tidak ada spasinya. Nah, ini adalah single statement juga, pernyataan yang satu baris. Jangan lupa selalu diakhiri dengan tanda titik koma ya. Ya, Bu. Kemudian di sini juga ada challenge-nya. Bagaimana cara kalian nulis nulis statement atau pernyataan. Di sini create a program untuk mengeprint tiga bilangan dalam single statement. Yang pertama, numbernya adalah 55,5,5, kemudian 6,66 dan 7,77. Jadi dia contohnya seperti contoh outputnya yang diminta. Nah, ini ya, 5,5, 6,6, 7,7. Ini seperti ini aja, cout, tanda kurung siku dua kali, kemudian 5, nah ya, Ibu tulis. Yang di sini ya, berarti cout, kemudian 5,5, sorry, 55, terus, sorry, apalagi untuk nulis yang seperti ini, yang contoh outputnya, Spasi dulu, Bu. Ketik dua. Eh, langsung aja, Bu. Ketik dua spasi, Bu. Iya, spasi dulu, Bu. ya, koma dulu, koma, spasi, Spasi, Bu. Masih. Iya, terus tanda Terus petik terus. lagi, 6,6. Iya, Bu. Gitu lagi. 6,6 ya, 6. Ya. Iya. Sepuh. terus Titik 2 lagi, Bu. Langsung itu, Bu. Titik koma lagi. Iya, Bu. Koma, maaf, Bu. Titik koma, Bu. terus, Terus 7,77. 7,77, Bu. oke, 7,77. Tutup seperti itu ya. kurung. Ibu kok itu 55-nya emang harus ada tutup kurung gitu, Bu? Ini yang tutup kurung. Oh, sorry, sorry. Ini bukan. Ini ya. Oh iya, Bu. Nih. Oke, jadi yang ini. Biar kalian nggak ini ya. Jadi ini untuk pemisahnya ya. Jadi nulisnya seperti ini. Kalau untuk single statement. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ini kita Tidak, Bu. menampilkan multiple number.
Caranya seperti ini. Jadi kalau kamu numbernya yang ini, terus kamu mau pakai koma yang ini nih, koma yang di bawah, koma spasi pakainya ini. Tuh, Bang. Ya. Ya, yang ini. Oke. Kemudian ini juga Bu, ada mau multi. tanya, Bu. Oke, gimana? Bu, itu misalkan kalau nulis panjang berarti kayak cerita gitu. Jadi itu ada batasnya, Bu, atau harus setiap kata dipisah-pisah gitu, Bu? Contohnya seperti kayak gimana? Misalkan mau nulis nama saya Puja Permana, jadi nggak boleh disatuin dalam satu kolom, harus dipisah-pisahin kayak nama, titik koma, harus gitu, Bu. Kayak buka kurung, Puja, tutup kurung, Hmm. lebih kecil, Permana atau Eh, boleh disatuin, Bu? boleh disatukan, boleh juga tidak. Ya terserah kamu, kan kamu engineer-nya. Tapi kalau kamu mau gabungin misalnya antara tipe data huruf atau karakter ya, sama tipe data yang integer, nah itu kan beda beda tipe ya. Jadi kalau kamu pakainya karakter atau string, ya kamu pakainya tanda petik. Tapi kalau pakai kamu number, eh, berarti kan harus pakai eh, yang tadi ini, yang mana ya? Kok nggak bisa lagi di back? Nah, kayak gini. Ini kan tipe datanya kan integer. Yang ini karakter atau string. Oh, ini string, sorry. Ini string ya. Ini string. Soalnya pakai petik dua. Ini tipe datanya beda, makanya kamu dibikin seperti ini. Ya. Kalau tipe datanya sama, ya udah, boleh dipisah-pisah. Nah, misalnya kan kayak gini, eh yang ini 5,55 koma. Koma kan ini untuk tipe datanya string ya. Jadinya diginiin. Ya, misalnya kamu tadi bilang nama saya Puja Permana, itu kan satu satu tipe data ya. Pakai string itu boleh. Jadi satu aja boleh. Jadi misalnya kayak gini, out ya, kayak gini. Nama saya Puja Puja Permana apa pertama sih atau apa sih? Permata kan ibu nulisnya kan. Nah, kayak Permata gini. boleh, Bu, permata, Bu. Nah, kayak gitu. Udah perempuan, Bu. Udah perempuan. Ya, permata hati ibu lah ini. Asik. Makasih, Bu. Murid Asik. kesayangan, Bu. Oh iya, anak kesayangan ibu lah kalian. Udah perempuan. Ya, Kois, kois, tenang kois. aja. Nah, ya seperti itu ya. Tapi kalau yang kayak gini, ya udah. Iya, Ini Bu, ada lagi, makasih ya, Bu. ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Kois, Bu. Bu, katanya, Bu. Gimana? Maaf, Bu. Baru bisa keluar suaranya nih, Bu. Dari tadi bisu. Bong, Bu, Torik, Bong, Bu, Torik, Bong. Tarik dong, Bu. Bong, Bu, dari tadi nggak nyimak, Bu, Torik. Ya, tarik emangnya gitu suaranya, Bu. Torik Maaf, gaje, tapi Bu. kayak bahasa isyarat, Bu. Maaf, Bu. Ya nggak apa-apa. Torik habis Maaf, narik jembitan, Bu. Torik habis narik jembitan. ya nggak apa-apa. Ibu yang minta maaf ini soalnya malam-malam suruh kumpul di sini sama kalian. Nggak apa-apa, Bu. Bu, kois, Bu. Ibu Torik habis lagi. habis jembitan, Bu. Ya nanti berbagi sama kalian ya. Fahri lagi sama Indri, Bu, berduaan, Bu. Tanjung, Bu, Tanjung. Oke, baiklah. Enggak, Oh, Bu, bercanda. Tanjung ya, kita rumah di sekolah. ini udah ada peringatan akan berakhir dalam 10 menit lagi. Padahal ini baru 17. Seharusnya ini pertemuannya 2 sampai 3 sih. 2 Iya, lah Bu, paling. nggak mudah. Oke, selanjutnya multiple print statement ya. Nah, di sini ada si outnya tanda apa ini? Ibu kok lupa ya tanda ini namanya apa ya? Tanda tanda lebih kecil ini. Oke. Terus si out lagi di bawahnya how are you? Mm-mm.
Nah, itu outputnya dia akan seperti ini. Hey, how are you? Dia tidak ada tandanya untuk dipisah ya. Oleh karena itu, kita bisa pakai ENDL. Nah, ini ENDL. Sama mungkin di bahasa C ya. Sama Bu kayak itu. Iya. Bahasa C cuman di garis miring N, Bu. Oh iya, itu bisa. Coba juga kamu pakai ENDL juga bisa. Jadi ada tergantung aturan-aturannya ya. Ya. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini, outputnya hey, terus pindah baris, how are you? Nah, kayak gitu. Ini seperti ENDL itu kayak kalau di keyboard itu kayak enter, jadi pindah baris. Ya. Kemudian eh, kesalahan yang biasa dilakukan ketika dalam pakai si out ya. Nah, ini biasanya eh, tidak pakai tanda petik, tanda petik dua ya. Nah, ini seharusnya ini salah. Yang si outnya ini tanda lebih kecil, kemudian diisi string. Nah, ini seharusnya pakai tanda petik ya. Tanda petiknya ada dua di sini. Mana ya? Harusnya pakai tanda Wih, petik ini. berarti nyong go. Ternyata background nyong anjing. Ada nyong lagi lah. Ah, sorry gila. Oke, seharusnya seperti itu ya. Saru banget. Kinan saru banget, Bu. Harune kok. Rifki Bu, maaf Bu. Nggak sengaja Bu. Oke, baiklah. Nanti kalau ini habis, nanti Ibu buat Zoom lagi yang baru ya. Soalnya, Oke, Bu. Siap, Bu. Boleh, boleh, boleh. oke. Jadi seperti ini salah karena dia tidak pakai tanda petik. Kemudian lupa semikolon atau tanda titik koma. Seharusnya di sini pakai tanda titik koma yang si outnya ini pakai tanda titik koma. Ini kalau outputnya mesti dia error seperti ini. Lupa, lupa. Yang pertama lupa tanda petik, kemudian ini lupa semikolon. Ya, paling seperti itu aja. Yang kadang lupanya atau enggak kalau kalian kesalahannya salah logika sih biasanya. Kemudian ada juga yang namanya komen. Komen itu biasanya komen kan tidak ditampilkan di layar, tapi ini untuk menjelaskan beberapa logika-logika atau penyelesaian-penyelesaian masalah biar si pemrogramannya tidak lupa. Atau ketika orang lain yang lihat, dia akan paham, oh ternyata ini operasi untuk ini, oh ini ternyata untuk perintahnya yang ini. Jadi biasanya kita pakai perintah untuk komen. Kalau di bahasa C++, ini pakainya tanda double slash, garis miring, double garis miring ini. Nih, oke, contohnya seperti ini, cout, sorry, di atasnya ada print a number. Nah, ini adalah contohnya komen. Kemudian di bawahnya cout, tanda lebih kecil, 25. Outputnya seperti ini, 25. Ini modenya Ibu cepet-cepetan ya. Mudah-mudahan pada paham. Kalau ada yang mau nanya, langsung silakan tanya ya. Oke, Bu. Nah, di sini ada contoh komen yang lainnya. Oh, iya. Oke, di sini ada double slash print string. Kemudian cout ini adalah string yang H sama dengan. Nah, ini adalah ini untuk menampilkan yang ini. Nah, ini untuk ini ya. Cout yang pertama. Kemudian cout yang kedua 25. Nah, ini cout yang kedua itu adalah Ya. 25. Nah, komen bisa dituliskan di mana saja ya. Nah, kalau ini biasanya untuk di bagian atasnya. Nah, bisa juga kalau kita mau nulis komen seperti ini. Sorry. Ini ya. Kalau kita mau nulisin komen, boleh. Di sampingnya si out ini. Atau di sampingnya yang kita butuhkan aja. Ya, biar nggak lupa yang programmernya. Ya, Bu. Hmm.
Ini Ibu agak-agak kagok pakai. Oke, kuis lagi. Yang mana yang betul untuk C A, plus? Bu, A. Oke, yang A ya. Yang Iya, abu. Bu. Yang A. Ketik 1 untuk A. Oke, Abu. double slash ya. Kalau yang ini, Ya. yang mana kode Ya, yang Bu, di itu Indonesianya, Bu. apa? Yang gimana? Itu, Bu. Bagian Indonesianya Puja apa, nggak bisa Bu? bahasa Inggris. Hah? Puja nggak bisa Yang bahasa Inggris, Puja nggak Bu. bisa bahasa Inggris, Bu. Anak Sunda bisanya bahasa Korea. Iya, Bu. Bisanya sabilungan. kalian Ibu nanya bahasa Inggris nggak apa-apa Bu. Oke, ya baiklah. Kalian ini Oh, puja, bagian puja. bagian mana yang di bawah ini, yang kodenya ya, yang diabaikan oleh komputer? Yang mana? Yang Nah, itu, ini Bu, yang see print out the out. command. Oke, yang ini ya, yang B, Iya, print the Bu. output. Yang B, Bu. Oke, B. yang ini, Yang B, yang ketik 1 tampil. untuk B. Nah, ya yang ini yang tampil, yang ini yang diabaikan ya. Oke, seperti itu. Mana baca kan kira anjir. Kemudian, oke, yang ini lagi. Apa outputnya dari kode di bawah ini? Kelihatan nggak? Yang A, yang A. Yang Yang C, Bu. Yang C. Yang C. Outputnya Yang C, A. Bu, C. C. Yang C. C C, ya. Bu. Yang C, C, Bu, C. Yang punya puja C, C. Bu. C ya. Oh, kasih bintang. C. Bintang kamu gimana bintang? C. Ngikutin Bu. puja. Soalnya yang ini Oh, Bu. Saya tidak saya muncul. mempunyai kedudukan A, Bu. Oke, yang C ya. Nanti kalian boleh ngetes sendiri buat buat latihannya kalian. Bu, mau Ah, tanya lagi, Bu, boleh? ya, boleh. Berarti, Bu, kalau baca C++ kayak si string itunya otomatis kepanggil kan, Bu? Nggak usah kayak C mah kan harus si int, X, string, Y Ada misalkan. lagi. Jadi langsung aja, Bu. Ada lagi. Ini cuma buat nampilin doang. Nah, yang ini kita Oh, baru ke ya, Bu. variabel. Makasih, Bu. Pokoknya bahasa C sama C++ agak-agak mirip. Oke. Di teori kita udah belajar variabel ya. Nah, variabel itu di sini kita akan mempelajari tentang bikin variabel di bahasa C, kemudian mengisi data Torik atau jorok. mengisi data atau nilai ke variabel, kemudian mencetak variabelnya, kemudian mengubah nilai yang sudah tersimpan di variabel. Jadi mungkin ada yang udah Ibu jelasin kemarin, jadi nilainya itu bakal ditimpa ya. Yang pertama kita akan mendeklarasikan variabel ya. Oke, mendeklarasikan variabel kita seperti ini, int age yang ditanya tadi Mas Puja ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini age itu adalah variabel. Nah, kalau in ini adalah tipe datanya, ya integer panjangannya. Oke. Ini tergantung kalian mau tipe datanya yang seperti apa. Kemudian kita bisa mengisi variabel itu, mengisi nilai ke dalam variabel. Nah, misalnya yang ini, yang pertama kita mendeklarasikan sebuah variabel. Kita bikin dulu nih. Jadi kalau kayak kita mau bikin tempatnya dulu, yaitu berupa variabel ya. Variabelnya namanya age dengan tipenya integer. Artinya kita membuat sebuah wadah, sebuah tempat buat nyimpen, dia tipe datanya adalah number. Nah,